zawha syarbat ma'in. Tidaklah ada bagi seorang perempuan yang memberikan minum kepada sang suami. Jadi kalau ibu, misalkan suami pulang kerja, ibu ambilkan air putih, ya. Apalagi kalau tahu suaminya itu suka minum teh, dibikinkan teh. Atau dia tahu suaminya suka minum kopi, dibikinkannya kopi sesuai dengan kebiasaan ataupun kesukaan sang suami. Maka kata Rasulullah, tidaklah ada seorang perempuan alias istri yang memberikan minum kepada suaminya kecuali illa kana khairan laha min ibadati sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha. Pahalanya itu walaupun segelas air sama bahkan lebih baik dari ibadah 1 tahun yang siangnya puasa, malamnya bangun malam. Coba bayangkan tuh, itu baru segelas air. Macam mana kalau ibu masak? Macam mana kalau melakukan hal yang lain, kebaikan-kebaikan atau kesukaan suaminya? Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, beliau bersumpah, demi Allah kata Rasulullah, istriku Khadijah, Sayyidatuna Khadijah maksudnya, tidak pernah aku menginginkan sesuatu kepadanya melainkan belum aku sampaikan sesuatu itu sudah dilakukannya. Artinya apa? Kalau Rasulullah mau minum tidak sempat bilang ambilkan air, sudah ada airnya. Kalau Rasulullah mau makan, makanan sudah disiapkan, tidak perlu Rasulullah bilang tolong bikinkan makanan atau masakkan sesuatu, sudah disiapkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Ini sumpah Nabi kita SAW. Begitulah Sayyidatuna Khadijah melayani Nabi kita Muhammad SAW. Karena Sayyidatuna Khadijah ini tahu betul keistimewaan dan keutamaan melayani suaminya. Nah, ini didapat bagi orang yang sudah menikah. Maka oleh sebab itu kata Nabi SAW, man ahabba fitrati falyastanna bisunnati wa min sunnati an-nikah. Wa fi riwayatin, kata Nabi SAW, salah satu di antara tanda atau bagi orang yang cinta kepada fitrahku, maka dia hendaklah menjalankan kesunahanku, dan sebahagian dari kesunahanku adalah nikah. Faman raghiba an sunnati famata qabla an yatazawwaja sarafatil malaikatu wajhahu an haudi yaumal qiyamah. Kita tahu bahwa sunnah Rasulullah SAW itu diantaranya adalah pernikahan. Maka siapa saja kata Nabi SAW yang tidak suka dengan pernikahan, dia mati sebelum menikah, maka nanti di hari kiamat kata Rasulullah, malaikat akan memalingkan wajah orang tersebut dari telaga Kausarku. Nauzubillahi ta'ala min dzalik. Wa fi riwayatin, sebagian riwayat menyebutkan, wa man taraka tazwij makhafatal 'alah falaysa minni. Siapa yang tidak suka atau tidak menikah kata Rasulullah, alasannya takut nanti kalau saya nikah makan apa anak orang. Jadi belum nikah sudah mengkhawatirkan hal-hal yang semacam itu, Pak. Padahal dia yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi karena terlalu banyak kekhawatiran tentang masalah rezeki, akhirnya dia tidak nikah-nikah. Maka kata Rasulullah, wa man taraka tazwij makhafatal 'alah, yang tidak mau menikah karena takut miskin, falaisa minni, dia bukan termasuk golonganku nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ada salah seorang sahabat namanya Sayyidina Uqaf, datang menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, ya Uqaf, alaka zaujah? Faqala la ya Rasulullah. Wala jariyah? Faqala wala jariyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa anta bi khair wa musib.
Qala na'am ya Rasulullah. Jadi sahabat ini namanya Ukaf. Dia datang jumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kata Rasulullah, wahai Ukaf, kamu punya istri enggak? Kata Sayyidina Ukaf, enggak punya ya Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, punya budak perempuan tidak? Karena hukumnya budak perempuan itu ya, yang belum menikah itu sama statusnya seperti istri. Kata Sayyidina Ukaf, saya juga tidak punya budak perempuan. Lalu Rasulullah kembali bertanya, kamu sehat? Baik-baik saja? Terus punya kemampuan, ada harta untuk mahar dan sebagainya? Faqala na'am, saya sehat ya Rasulullah, dan saya mampu kalau untuk bayar mahar dan seterusnya saya mampu. Tapi dia tidak mau menikah. Apa kata Rasulullah? Anta min ikhwani syayatin, kamu ini termasuk saudaranya setan. In kunta minan nasara kunta min ruhbanihim. Seandainya kamu ini orang Nasrani, maka kamu ini pendetanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saking dianjurkannya untuk melaksanakan pernikahan. Di zaman Rasulullah pernah ada 3 orang sahabat ngobrol, tapi ngobrolnya dekat rumah Nabi. 3 sahabat ini bercerita tentang keistimewaan Rasulullah. Kalau ibarat bahasa kita nih, mereka bercerita bertiga dekat rumah Rasulullah itu ya adalah kekasih Allah, hamba Allah yang tidak punya dosa, tapi istighfarnya luar biasa banyak. Padahal Rasulullah tidak punya dosa. Dan Rasulullah itu, ini bertiga nih, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya, padahal beliau ini dijamin masuk surga. Dan Nabi SAW itu kalau siangnya selalu berpuasa. Lah kita tidak ada jaminan masuk surga. Dosa kita pun banyak. Lah kita bukan siapa-siapa. Jadi setelah mereka ngobrol tentang Nabi SAW dan ibadah Rasul SAW, lalu salah satu di antara mereka menyatakan begini, saya bersumpah, demi Allah, kata salah seorang di antara mereka, pokoknya saya mulai hari ini tidak mau lagi tidur malam. Saya akan habiskan waktu saya setiap malam itu sampai subuh untuk ibadah kepada Allah sampai saya mati. Kata yang kedua, saya juga bersumpah demi Allah, pokoknya setiap hari saya akan puasa sampai saya mati, setiap hari saya bakal puasa. Yang ketiga memang kebetulan belum nikah. Kata yang ketiga sahabat ini, saya juga bersumpah demi Allah, saya tidak bakal nikah seumur hidup sampai saya mati. Saya akan habiskan waktu saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata obrolan mereka ini diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi datang, kata Rasulullah SAW, antum taquluna kada wa kada. Siapa tadi kalian yang bercerita ngobrol, ada yang bersumpah tidak tidur lagi setiap malamnya sampai subuh begadang untuk ibadah. Ada yang bersumpah mau puasa aja setiap harinya sampai mati. Ada yang bilang juga tidak mau menikah. Aku, kata Rasulullah, adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kata Rasulullah, saya kalau ibadah malam saya pakai juga sebagian untuk tidur. Saya ini hamba yang paling takut dan takwa kepada Allah. Siang saya puasa, kadang saya tak puasa. Aku ini, kata Rasulullah SAW, hamba yang paling beriman, yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Saya juga punya keluarga. Artinya, an-nikahu, kata Rasulullah, sunnati. Nikah itu kesunahanku. Hendaknya kalian menikah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah diantara anjuran daripada pernikahan. Bahkan tadi disampaikan, kata Rasulullah, ancamannya kalau memang ada seseorang yang tidak nikah alasannya karena takut miskin atau memang tidak suka dengan kesunahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati-hati, tidak dianggap oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat sebagai umatnya. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku
surgaku. Kadang ada orang yang tidak betah setelah nikah tuh tidak betah tinggal di rumah. Padahal Nabi SAW katakan rumahku adalah surgaku. Sebenarnya rumahku surgaku itu bagaimana supaya jadi rumah kita itu adalah surga bagi kita? Kalau kita balik ke rumah rasanya nyaman, nikmat terus di rumah. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin jadikan rumah kita itu adalah surga bagi kita di dunia ini, artinya merasa nyaman ketika di rumah itu, tenang dan seterusnya, betah kita di rumah. Satu di antaranya, jangan ada satupun di antara penghuni rumah yang meninggalkan sholat. Itu kalau kita ingin rumah kita jadi surga bagi kita ketika di dunia. Nah, yang dikatakan baiti jannati, satu di antaranya jangan ada di dalam rumah kita yang meninggalkan sholat. Itu kuncinya. Yang kedua, jalankan syariat. Syariat sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Jangan ada yang melanggar syariat orang atau penghuni rumah kita tersebut. Maka dengan sebab itu rumah kita akan nyaman. Kita pun tenang hidup di dalamnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kedua mempelai tentunya ya tadi saya sampaikan bahwa pernikahan ini adalah ibadah terlama. Mungkin sebelum nikah ya, sebelum nikah sang suami belum ada tanggung jawab, istri pun belum ada tanggung jawab ya, tapi setelah menikah ada kewajiban yang baru. Selain fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban yang baru. Maka kita harus tahu apa dia. Satu, untuk istri dulu. Untuk istri, salah satu di antara kewajiban istri, dan ini haknya suami. Dan setiap ibu-ibu punya kewajiban terhadap suaminya, dan itu hak suami. Bila tidak dipenuhi maka berdosa. Apa di antaranya? Ita'atu zawjati ala zawjiha. Istri wajib, bukan sunnah, wajib taat sama suami. Dan fadilahnya tadi sudah saya sampaikan, yang mintakan ampun bagi istri taat itu banyak. Burung, ikan, matahari, bulan, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, ayyuma mara'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Kata Rasulullah, perempuan mana saja yang dia sholat 5 waktu, walaupun tidak pernah sholat sunnah, yang penting 5 waktu dijaganya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu dijaga. Artinya apalagi kalau sholat sunnah, ini yang 5 waktu ya. Kemudian wasamat syahraha, dia puasa wajib di bulan Ramadan kalau memang tidak lagi halangan. Kalau lagi halangan dia tidak puasa, tapi nanti dibayarnya. Walaupun tidak pernah puasa Senin Kemis, puasa Ayyamil Bid, puasa Ayyamil Sud, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah yang lain, walaupun tidak pernah. Yang penting Ramadan dijaganya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dijaga kehormatannya. Salah satu di antara jaga kehormatan itu tidak selingkuh. Ya, kalau yang melihat laki tetangga lebih tampan dari laki seorang tertarik ya. Nah itu harus dijaga. Yang keempat, wa ata'at zaujah, dia taat sama suaminya. Yang 4 bulan puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami. Satu tertinggal, dia jaga harta suaminya. Yang kelima, taat. Apa kata Rasulullah? Keutamaannya, hadiahnya nanti di akhirat, tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Si perempuan, si istri ini nanti ketika hari kiamat dia dipersilahkan masuk ke dalam surga. Boleh pilih mau lewat pintu mana boleh.
ada babur rayyan, ada babus sakhoya, ada babut tuha, dan pintu-pintu surga yang lainnya. Jadi perempuan yang melakukan 5 perkara tadi, Allah persilahkan, silahkan dia mau masuk lewat pintu surga yang mana. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, pintu paling lebar terbuka itu namanya babus sakhoya, pintu orang dermawan. Si perempuan ini dia boleh masuk lewat situ, asalkan jaga 5 tadi. Apa yang 5? Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dia jaga harta suaminya, dijaga kehormatannya, dan taat sama suaminya. Maka dia dipersilahkan nanti di akhirat masuk surga, terserah mau lewat pintu mana saja boleh. Kemudian yang kedua, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan suami, tidak boleh. Walau lagi kesal, maka jangan sampai menunjukkan muka masam di hadapan suami. Berat tak, Bu? Berat boleh, tapi keutamanya besar, Bu. Nabi SAW bersabda, ayyuma mar'atin kalahat ala wajhi zawjiha, perempuan mana saja yang cemberut, bermuka masam, dia orang Banjar merangut di hadapan sang suami, bermuka masam di hadapan sang suami, fahiya fi sukhtillahi wal malaikati wan nasi ajma'in hatta tadhakahu. Kata Rasulullah, perempuan mana saja yang bermuka masam di hadapan suaminya, maka dia di dalam murkanya Allah, dimurkai oleh seluruh malaikat dan seluruh manusia, sampai dia bisa bikin suaminya senyum lagi. Jadi kejadian ini pernah terjadi kepada putrinya Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi waktu itu Sayyidatuna Fatimah ini berbincang dengan Sayyidina Ali suaminya di malam hari menjelang tidur. Kan biasa suami istri sebelum tidur tuh ngobrol, entah apa yang dibicarakan, sehingga ada kata-kata dari Sayyidatuna Fatimah ini yang bikin Sayyidina Ali itu wajahnya berubah. Yang tadinya senang, bahagia, jadi semacam kayak cemberut. Sayyidina Ali ini gara-gara ucapan Sayyidatuna Fatimah. Akhirnya Sayyidatuna Fatimah melihat wajah suaminya seperti ini, merasa takut. Kata Sayyidatuna Fatimah, fatuftu haulahu 70 marratan. Ya zawji irdi anni, ya zawji irdi anni, ya zawji irdi anni. Ketika aku melihat wajah suamiku berubah, aku pun mengelilingi suamiku, kata Sayyidatuna Fatimah, 70 kali putaran, sambil mengatakan, wahai suamiku maafkan aku, wahai suamiku ridhai aku, wahai suamiku tidak sengaja, dan seterusnya, sampai 70 kali putaran, sehingga Sayyidina Ali pun tertawa, tersenyum balik, hilang marahnya. Siang harinya Sayyidatuna Fatimah ke rumah Nabi kita Muhammad SAW, bercerita sama Rasulullah, ayah, tadi malam terjadi sesuatu antara aku dan suamiku Ali karramallahu wajhah, sehingga pada saat aku mengatakan satu kalimat yang wajahnya itu berubah. Setelah itu aku pun meminta maaf kepadanya, sampai 70 kali putaran aku mengelilingi Sayyidina Ali, dan akhirnya dia tersenyum. Apa tanggapan Nabi kita Muhammad SAW? Ya binti, wahai putriku, seandainya tadi malam engkau wafat, meninggal dunia sedang suamimu belum reda, aku tak bakal menyolatkan jenazahnya. Artinya apa? Saking beratnya tuh. Nah itu tugasnya seorang istri. Berat tapi pahalanya besar. Bikin senang hati suaminya, kata Rasulullah, demi Allah. Kembali lagi ke Sayyidatuna Khadijah, demi Allah, istriku Khadijah seumur hidupnya tidak pernah membebankan hatiku, tidak pernah bikin aku sedih, tidak pernah bikin aku risau, tidak pernah bikin beban di dalam hidupnya Rasulullah SAW. Bahkan saking tidak ingin membebankan Rasulullah, jadi Sayyidatuna Khadijah itu di usia 65 tahun sebelum wafat sakit.
ditunggui oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Jadi berbaring di pangkuan putrinya. Lalu ketika berbaring di pangkuan putrinya, tiba-tiba terdengar ketukan pintu, tok tok tok, ketok pintu. Kata Sayyidatuna Khadijah, "Nah, ayahmu datang, buka pintu." Karena Rasulullah itu kalau ngetok pintu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah keras. Jadi keluarga Rasulullah tahu betul, Sayyidatuna Khadijah paham betul kalau yang ngetok pintu model macam itu tidak ada orang lain kecuali Rasulullah. Namun kita kan bisa, ya, laki ngetok pintu sekali kada dibukai, yang kedua binyaring, tok tok tok. Yang ketiga ngetok juga, bahalulung juga, tahu bahalulung? Orang Madura bahalulung, tapi Banjar dah. Ya. Apa bahasa Maduranya? Atolong. Atolong. Nah, jadi ngetok juga, atolong juga. Bahalulung tuh. Berteriak aja kita. Ya, sama suara juga. Rasulullah enggak. Kalau ngetok pintu dulu. Assalamualaikum. Kata Sayyidatuna Khadijah, "Nah, buka pintu, ayahmu datang." Namun hebatnya Sayyidatuna Khadijah ini di sakit yang keras, menahan beban sakit itu, dia minta sama anaknya, "Bangunkan ibu." Minta didudukkan, padahal tidak bisa duduk sendiri, tidak bisa, minta didudukkan. Setelah didudukkan, jatuh kalau tidak ditahan. Kata Sayyidatuna Khadijah, "Topang ibu nak dari belakang." Artinya tahani dari belakang supaya tidak terbalik ke belakang. Masuk Rasulullah, dia menarik pipinya, berusaha untuk tersenyum, padahal senyum pun susah karena menahan beban rasa sakit yang ada di badannya. Akhirnya ketika Rasulullah dibukakan pintu, masuk, nengok istrinya Sayyidatuna Khadijah bisa duduk. Rasulullah tadinya di luar itu dakwah, ngajak orang untuk beriman kepada Allah. Ketika melihat sang istri sudah bisa duduk dan tersenyum, senang hati Rasulullah. Alhamdulillah, kata Rasul, istriku sudah sembuh, sudah baikan. Tidak lama balik Rasulullah, keluar lagi untuk dakwah, lanjutkan berdakwah, ngajak orang untuk beriman kepada Allah. Ternyata itulah sakit terakhir Sayyidatuna Khadijah dan jumpa kepada Rasul. Satu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah keluar dikejar oleh putri beliau Sayyidatuna Fatimah. "Ayah, ibu sudah tiada." Coba bayangkan. Inilah yang bikin Rasulullah itu sedih yang sangat luar biasa. Maka sampai akhir hayatnya, sampai sebegitunya, tetap tidak mau bebankan Rasulullah. Sebab kalau beliau berbaring saja, tergulai lemah badannya, nanti ketika Rasulullah melihat Sayyidatuna Khadijah lemah semacam itu, pasti Rasulullah pikiran nanti tidak bisa lagi lanjutkan dakwah, mau nunggui Sayyidatuna Khadijah. Tapi karena Sayyidatuna Khadijah ini tidak mau membebankan Rasulullah, dia bangun, dia berusaha untuk kuat di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah, "Demi Allah, istriku Khadijah seumur hidupnya tidak pernah membebankan hidup." Nah sekarang untuk suami lagi, jangan untuk bini aja. Ya, kewajiban kita nih Pak sebagai suami, jadi laki, ya. Memang di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ulama tafsir menyebutkan ay 'ala ta'dibihim, bukan jadi raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Tapi yang dimaksud pemimpin itu bukan raja, main tunjuk aja, bukan. Kita sebagai lelaki ini menjadi pemimpin, ay 'ala ta'dibihim, punya tanggung jawab untuk mendidik istri kita. Kalau kita punya anak, baik buruknya anak, mohon maaf, itu tergantung maknya. Maka kan disebutkan oleh ulama, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Nih Bu, kalau kita punya anak, sebelum anak kita duduk di bangku sekolah, mulai usia dini, misalkan umur 6 tahun, 7 tahun, masuk TK dan seterusnya, itu sekolah pertamanya adalah ibunya. Di Hadramaut, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar, ada namanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib yang ngarang Ratibul Haddad. Di usia 3 tahun, beliau buta matanya. Usia 6 tahun, beliau ini sudah hafal kutubus sit, kitab-kitab hadis, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, itu dah hafal di usia 6 tahun. Nah,
ada hafal Al-Quran. Di usia 7 tahun kitab Kutubus Sittah beliau hafal. Di usia 9 tahun kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali udah dihafal. Ihya Ulumuddin, kemudian Minhajul Abidin dan kitab-kitab yang lainnya. Baru usia 9 tahun. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau punya ibu ya, namanya Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Didikan ibunya yang sangat luar biasa, umur 10 tahun dapat pangkat dari makam yang sangat tinggi, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhatan. Hasil didikan Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Jadi Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, tadi Simtud Durar itu 10 tahun umurnya sudah bisa melihat Rasulullah secara nyata, bukan lewat mimpi. Kita usia segini belum tentu mimpi, sampai mati belum tentu, tapi mudah-mudahan kita semua bisa melihat Rasulullah walaupun cuma lewat mimpi. Hebatnya Syarifah Alawiyah mendidik daripada putranya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di Hadramut Tarim ada seorang perempuan, bangsanya bangsa Arab, kabilahnya Ba'bud. Jadi beliau mensyarahkan kitab Minhajut Talibin. Kalau kitab fikih ya, dulu kami waktu ngaji di Rubat Tarim itu paling tinggi Minhajut Talibin, kemudian syarahnya nanti ada Al-Mahalli. Kalau kita yang terkenal di Indonesia ini kalau udah ngaji kitabnya Ana. Jadi kalau di sana setelah I'anah tuh ada lagi. Ini kitab Minhajul Abidin ya, yang ngaji para mufti. Jadi ada seorang perempuan yang mensyarahkan kitab ini. Di akhir kitab tersebut ditulis, saya minta maaf jika tulisan saya ini ada kekeliruan, ada kesalahan. Di ujungnya ditulisnya, karena saya nulis ini lagi nyusui anak. Coba Bu, merinding saya Bu, mensyarahkan kitab sambil nyusui anak. Bayangkan bagaimana anaknya tidak jadi anak-anak yang soleh-soleh karena didikan orang tuanya yang luar biasa. Jadi al-ummu madrasatul ula lil aulad. Baik buruknya anak tergantung maknya, karena anak itu lebih banyak samanya. Tapi istri kita, nah, baik buruknya istri kita tergantung kita. Kita sebagai suami, sikit-sikit nak bermamai, sikit-sikit nak marah, itu juga penyakit sama kita. Nanti dia marah, dia banting piring, dia banting apa tuh, rinjing apa bahasa Maduranya? Hah? Makoli. Bacan. Itu aja lah pokoknya. Ujungnya. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit marah. Jadi yang dimaksud ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bukan main tunjuk, bukan jadi raja di rumah, bukan. Ay ala ta'dibihim, didik istri kita. Kita yang punya tanggung jawab. Kalau misalkan akhlaknya kurang bagus, bagaimana caranya supaya bagus? Perbaiki dulu diri kita. Nah kalau kitanya nih misalkan nih nyuruh istri kita sholat, kita aja tidak sholat, tidak mungkin dia mau sholat. Istri kita jarang sembahyang, curhatlah si laki ini sama orang lain, sama kawannya. Aduh, dia saya pening nengok bini dia. Kadang mau sembahyang, alih banget disuruh sembahyang, apalagi subuh. Dia kawannya, abang sembahyang nggak? Bini nggak sembahyang. Ya, kita tunjukkan dulu. Jadi baik buruknya istri tergantung suaminya. Kalau suaminya baik, suaminya saleh, suaminya taat, insya Allah istrinya akan taat. Jadi itu yang pertama. Ya, jadi kewajiban kita sebagai suami mendidik istri kita. Amun inya belum baik, kalau udah baik ya sama-sama menjalankan kebaikan. Yang kedua, an-nafaqah. Ini kewajiban kita. Jadi jangan jangan diabaikan nafkah kita. Setelah kita ijab kabul, maka kita punya beban untuk menafkahi istri kita. Kemudian nafkah ini mencakup macam-macam. Bukan dari segi hanya ngasih duit saja, sebenarnya untuk nafkah semuanya. Pakaian, kemudian makanan,
tempat tinggal yang layak, pakaian itu minimal setahun 2 kali. Karena ulama menyebutkan faslis syita, faslis saif, musim dingin, musim panas. Cuman karena di kita tidak ada musim dingin, musim panas. Sebab kalau musim dingin di Timur Tengah 3 bulan, setelah itu musim sedang 3 bulan, baru musim panas lagi. Jadi sekitar jaraknya 6 bulan sekali. Pergantian musim panas dan musim dingin, maka 6 bulan sekali gantikan baju ini. Semangat ibu. Online sendiri Pak Ustaz. Kada semangat bulan. Online Pak Ustaz. Ibu sebulan sekali. Beli sendiri online. Sendiri 5 kali. Online ya. Bulan online COD lah ya. COD. COD. Itu kewajiban kita Pak. Jadi jangan, ini mohon maaf, saya minta maaf, minta ampun sebelumnya. Saya bukan perasaan, cuma mengingatkan diri sendiri. Jangan 2 tahun setelah nikah ndak pernah gantikan baju istrinya. Kasihan rabi baju istri. Bisa 6 bulan. Becel. Aduh, baju bini pecel. Habis rapitan baju bini, ada juga diganti-ganti. Ya. Kalau kita punya, berdosa kita gantikan pakaiannya, kasih tempat tinggal yang layak. Kemudian nafkah. Yang ketiga, al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Kada boleh main kasar. Nah, ini perlu tahu suami. Jangan nanti ya, karena hawa-hawa muda nih, umur berapa kan? 22. Hawa-hawa muda nih beda. Kadang tak bisa ngontrol emosi, mau marah-marah aja. Dulu Sayyidina Mu'adz ibn Jabal pernah datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Sayyidina Umar, sering dengar cerita? Sayyidina Umar ini galaknya luar biasa. Sampai pernah ada seorang perempuan yang lagi hamil, dengar suara Sayyidina Umar, lahir anaknya. Padahal belum bulannya, keguguran bu, saking dahsyatnya. Iblis itu melihat bayangan Sayyidina Umar, dia udah takut, udah lari duluan. Saking galaknya di medan perang, masya Allah, luar biasa. Gagah, pemberani, galak dadat, takut-takutnya. Tapi sama bini, kalau ibarat bahasa kita nih, karena marahi bini, siu. Ya, kalau orang Banjar bilang macam kayak kucing tersiram banyu. Ya, guyup, tidak melawan, tidak membalas kata-katanya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'adz ibn Jabal datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Mu'adz ini kada tahan lagi bu, hari-hari karena mamayan bini. Sudah mau stres aku, kata Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, tidak sanggup lagi menahan, sehingga saya ingin laporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kayak apa nih biniku nih, macam mana istri saya nih, setiap waktu saya diomeli. Salah sedikit, mamai bini. Pulang tak terlambat malam, mamai juga. Taruh lakas kulit, mamai juga. Dikasih nafkah kurang, mamai juga. Terlalu banyak, curiga juga. Mamai pulang. Ya Allah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal tak sanggup lagi. Datang, pergilah ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kita mau hendak mamai pak, atau dimamai bini. Kalau tahu ini, insya Allah aman. Ya, tapi ibu jangan mamai terus. Dimamai terus. Jadi ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sudah hampir dekat di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab, dengar bini Sayyidina Umar bin Khattab lagi bermamai. Hai dia Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kada patut nih ngadu ke beliau nih, bininya bermamai juga. Sayyidina Umar dimamai oleh bini beliau. Tapi didengar-dengar tidak ada suara balasan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Namun walaupun demikian, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini merasa, sudah patut nih, kalau saya mau datang ke Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan istri saya suka marah-marah, bagaimana saya ceritanya nanti? Saya mau lapor kepada Sayyidina Umar sedangkan beliau ini lagi dimarahi juga. Akhirnya balik Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tertengok oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Mu'adz balik, dipanggil, ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal, tahu kamu kesini, ada apa gerangan, kenapa balik? Belum masuk ke rumah udah balik. Karena dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab, berceritalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Khalifah, tadinya saya datang ke sini tujuan saya mau minta nasihat lah dari antum nih, dari Khalifah.
karena saya ini sudah tidak tahan lagi. Istri saya ya Allah sikit-sikit ngomel, sikit-sikit marah. Saya ini udah hampir stres karena saking seringnya dimarahi. Tapi ketika saya datang pas di depan rumah tadi saya dengar Khalifah juga dimarahi sama istri. Lalu kenapa? Kok tak ada? Padahal garang, padahal galak, padahal gagah, tegas. Tapi saya tidak ada dengar jawaban dari Khalifah. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Memang saya di luar di medan perang dengan orang kafir, dengan musuh tidak ada takutnya, gagah pemberani. Tapi kalau di depan istri saya tidak layak untuk membalas ocehannya, omelannya. Karena istri saya itu sudah mengandung anak-anak saya. Pertaruhannya ketika melahirkan antara hidup dan mati. Setelah itu dia urus anak saya. Dia susui, dimandikan, dibersihkan pakaiannya, dia suapi makannya. Tak layak saya marah, tak layak saya membalas ucapannya. Wajar. Kemudian dengan sebab adanya istri saya terhalang daripada melakukan perbuatan maksiat. Paham kan maksudnya? Karena ada istri, sang suami bisa menyalurkan syahwatnya. Coba kalau tidak ada bini, bahaya. Kalau tidak kuat imannya bisa jadi terjerumus ke perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya tidak bakal membalas ocehan istri. Cuman patut-patut aja lah, jangan bumamai terus. Jangan pula ibu kita berdalil di rumah. Nah, dengar ceramah tadi bang. Bang nih malam jangan terlalu malam betul kalau pulang. Jangan bumamai. Yang sedang-sedang aja. Artinya bisalah kita mengimbangi. Al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan istri dengan pergaulan yang baik, baik ucapannya ataupun tingkah lakunya. Sekali lagi kita doakan kedua mempelai, kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, tentram, adem, ayam, mawaddah. Mawaddah itu saling berkasih sayang sampai akhir hayat. Tidak ada yang memisah kecuali kematian. Yang itu kita harapkan kepada seluruh keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak nyaman didengar. Tentu banyak kesalahan dan kesilapan.